Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore hari ini kita akan mengingatkan kembali ya kebijakan dari KBRI mengenai pembayaran semua jasa di KBRI itu tidak lagi menggunakan uang tunai atau sekarang sudah cashless. Dalam 2 kali penjelasan sebelumnya, saya kira sudah banyak yang mengerti, karena kita lihat dalam pelayanan sehari-hari pun sebagian besar bahkan ya sudah menggunakan sistem pembayaran non tunai. Nah ini kita mulai berlaku secara menyeluruh, yaitu pada tanggal Selasa ya, mulai hari Selasa. Karena besok libur, jadi mulai Selasa semua pembayaran ini harus menggunakan aplikasi ataupun debit card ataupun credit card juga boleh ya. Jadi yang pembayaran tunai itu tidak lagi diterima terhitung mulai pelayanan hari Selasa besok ya. Jadi teman-teman yang mau datang ke KBRI sebelum masuk ke ruang pelayanan ataupun masuk ke KBRI, pastikan bahwa sudah memiliki aplikasi ataupun debit card ya yang cukup untuk membayar jasa pelayanan di KBRI. Saya kira kalau tarifnya kan sudah banyak yang tahu ya. Itu ada di Facebook juga ada ya, tarif-tarif pelayanan. Itu bisa dilihat di media sosialnya KBRI, baik itu untuk pelayanan SPLP, untuk penggantian paspor ya, untuk visa, untuk pelepasan kewarganegaraan, lalu di tenaga kerja, itu semua sekarang sudah diberlakukan pembayaran non tunai. Nah, dalam penjelasan sebelumnya sudah disampaikan juga cara pembayaran apa yang bisa diterima di KBRI ya. Mungkin bisa ditayangan lagi nggak tuh yang untuk mengingatkan teman-teman ya. Jadi bisa melalui Mastercard ya. Ini bisa melalui Visa ya. Bisa pakai GrabPay ya. GrabPay kalau biasa naik Grab itu kan pasti ada ininya ya, sudah biasa lah ya. Biasa punya aplikasi GrabPay. Kemudian juga ada di itu MAE. Kemudian Shopee Pay. Ini yang biasa belanja online ya, yang biasa belanja online itu juga saya kira sudah familiar atau sudah paham lah ya bagaimana top up atau mengisi di aplikasi Shopee Pay. Kemudian ada juga Do It Now, dan yang banyak juga digunakan ini Touch and Go e-wallet ya. Jadi Touch and Go-nya itu yang aplikasi ya, yang bukan yang kartu itu. Nah, ini juga banyak digunakan untuk, saya lihat pembayaran di imigrasi Malaysia juga banyak menggunakan Touch and Go e-wallet. Kemudian juga bisa Big Pay, dan yang lama yang M-Cash ini di sini nggak ada ya. M-Cash itu juga masih bisa digunakan ya. Jadi M-Cash itu masih digunakan. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Mastercard, Visa, GrabPay, kemudian di MAE, Shopee Pay, Do It Now, Touch and Go, dan Big Pay, itu dikenai biaya admin oleh provider sebesar
setengah ringgit ya. Jadi pastikan isinya nanti bakinya itu sudah termasuk yang 3,5 ringgit. Jadi kalau misalkan bayar SPLP itu 35 ya, 35 ringgit, maka minimal isinya adalah katakanlah 39 gitu ya, 39 ringgit ya. Tetapi kalau menggunakan aplikasi M-Cash itu tidak dikenai biaya adminnya. Mungkin waktu ngisinya dikenai biaya ya, waktu pengisiannya, tetapi di waktu bayarnya tidak dipotong biaya. Nah, jadi silakan teman-teman pilih pakai cara pembayaran mana yang mudah ya. Mengenai cara top up atau mengisi itu juga sudah banyak ya, itu bisa di supermarket ya atau minimarket ya. Di minimarket itu juga banyak disediakan fasilitas untuk top up atau untuk pengisian di aplikasi-aplikasi yang tadi dapat digunakan untuk sebagai alat pembayaran ya. Jadi ini ada M-Cash, ada GripPay ya. Ada ShopeePay, ada Touch and Go, ada BigPay ya. Jadi ini yang bisa digunakan, itu bisa di 7-Eleven, bisa di KK-Mart ya, di banyak tempat lah ya. Di MyNews itu di sebelah KBRI juga bisa tuh. Kan di sebelah KBRI ada kayak minimarket gitu ya, convenience store atau minimarket, itu juga bisa juga di situ. Jadi tidak terlalu sulit ya. Nah, yang masih saya jumpai itu ada pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang ngisi di sebelah KBRI itu dikenai biaya sampai ada yang 30 ringgit ya, ada yang 50 ringgit. Nah, ini kan nggak benar juga lah ya. Kan bisa ngisi di sebelah itu pasti jauh lebih murah ya. Jadi banyak orang komplain, Pak, ini kenapa bayar sekian loh. Itu bukan KBRI, uangnya itu yang 3,5 ringgit itu bukan untuk KBRI, itu untuk perusahaan yang menyediakan alat pembayaran, karena dia kan juga harus beli alat tuh, alat-alatnya harus beli, dia harus bangun sistem ya. Jadi ada investasinya. Kadang-kadang saya ini suka bingung juga ya. Kalau bayar 3,5 ringgit ribut, tetapi bayar caro 30 ringgit diem-diem aja gitu kan. Ini kan kadang-kadang lucu juga ya, tapi saya sarankan tidak menggunakan jasa yang tidak resmi. Isilah di minimarket supaya pasti, karena saya beberapa kali mendapat pengaduan, Pak, saya tadi sudah isi 100 sekian, tetapi isinya tidak sampai 100 ya. Ternyata ya dibohongi gitu ya. Jadi tolong jangan mengisi ke tempat-tempat yang tidak resmi ya. Isilah di tempat-tempat yang memang resmi seperti tadi itu ya. Di 7-Eleven kan banyak, di mana-mana ada 7-Eleven, ada KK-Mart ya, ada MyNews. Nah, ini yang saya pesankan ya. Jadi jangan membuang-buang waktu, coba-coba datang ke KBRI lalu belum punya aplikasinya, karena akan ditolak. Daripada nanti sudah ngantri segala macam, suruh keluar lagi. Jadi ingat ya, mulai hari Selasa ini semua pembayaran harus non tunai atau cashless ya. Jadi ingat, jangan membuang-buang waktu, nanti sudah masuk akhirnya keluar lagi ya. Masuklah ke KBRI setelah memiliki saldo atau baki yang cukup untuk membayar ya. Tadi ingat ya, kalau yang pakai M-Cash itu nanti tidak dipotong di KBRI-nya. GripPay, ShopeePay, Touch and Go, BigPay ataupun Mastercard dan Visa itu dikenai biaya 3,5 ringgit oleh penyedia jasa. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin paspor, katakanlah ya, paspor itu kan sekarang 10 tahun sekali ya. Kalau dibayar 10 tahun tambah biaya ekstra 3,5 ringgit, saya kira masih sangat wajar. Atau kalau yang mau pulang kan itu SPLP berlaku untuk
1 tahun ya. Jadi kalau saya kira masih wajar. Jadi sekali lagi itu bukan uang yang dipungut oleh KBRI. KBRI tetap hanya menerima sesuai tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah. KBRI tidak memungut lebih 1 ringgit pun ya. Jadi itu pengumuman yang pertama yang ingin saya ulangi lagi, ingin saya ingatkan lagi, jangan membuang-buang waktu masuk ke KBRI tanpa punya alat pembayaran yang non tunai yang tadi sudah disebutkan dengan saldo ataupun baki yang cukup ya. Ya, harus cukup, jangan sampai nanti kurang keluar lagi. Ini kan jadi membuang-buang waktu, nanti antri lagi, bolak-balik ya. Jadi kalau bikin paspor 10 tahun sekali, ya kira wajar ya. Kalau bikin SPLP kan mau pulang ya. Kalau saya kira masih wajar ya, karena ini merupakan perintah dari Jakarta. Terutama kita sudah diingatkan beberapa kali bahwa KBRI disalahkan atau dipersalahkan karena masih memungut uang secara tunai. Kalau kita lihat di imigrasi Malaysia katakanlah, itu pun semua kan udah nggak ada yang tunai, semua pakai aplikasi. Kalau kita bikin paspor di Indonesia pun semua sekarang tidak boleh tunai lagi. Jadi ini sudah wajar ya, sudah biasa berlaku di mana-mana bahwa kita ini sekarang sudah mengarah ke cashless ataupun cara pembayaran yang non tunai, karena itu juga untuk keamanan teman-teman semua dan juga untuk keamanan KBRI, karena uang itu nanti akan langsung masuk ke rekening KBRI ya, untuk selanjutnya disetorkan ke pusat. Jadi kalau uang itu dipegang oleh petugas kan ada kemungkinan hilang, ada lupa salah hitung, ada yang belum bayar dan lain-lain permasalahan. Jadi sekarang para petugas loket itu sudah tidak dibenarkan lagi untuk menerima uang tunai ya. Ini yang penting yang ingin saya tekankan kepada teman-teman semua. Nah, selain dari masalah cara pembayaran yang mulai berlaku nanti hari Selasa, saya juga ingin menghimbau ya kepada teman-teman semua. Ya, kita tahu bahwa tahun lalu pemerintah Malaysia itu sudah memberi kesempatan untuk melakukan kayak legalisasi lah ya, pemutihan begitu melalui program RTK 02. Jadi yang kosong-kosong itu selama 1 tahun sudah diberi kesempatan oleh kerajaan Malaysia agar mengurus permit kerjanya. Jadi waktu 1 tahun itu sudah cukup, apalagi sebelumnya kan tahun sebelumnya juga ada ya. Nah, pemerintah Malaysia ini kan sekarang kita tahu sedang meningkatkan upaya agar pekerja-pekerja asing yang tidak berdokumen atau yang kosongan itu akan dikurangi ataupun bahkan dihilangkan sama sekali ya. Nah, setelah program rekalibrasi atau RTK 2.0 sudah akhir tahun lalu ya. Ya, sekarang memang masih ada prosesnya. Yang kemarin kita masih melayani yang sudah tamprin di imigrasi atau sudah pomema di imigrasi, ternyata pasportnya itu kurang masa berlaku, itu masih kita layani. Tapi itu kan kemarin sampai dengan tanggal 31 Mei ya, 31 Mei. Nah, sekarang mulai tahun 2024 pihak kerajaan Malaysia juga sudah mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan repatriasi. Ini seperti yang rekalibrasi pulang ya, tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 ya. Kan ada rekalibrasi pulang. Ini sama saja ya, namanya saja yang berbeda. Dan
dengan program repatriasi ini sama dengan yang program rekalibrasi pulang dulu, ada keringanan biaya kompon ya. Keringanan biaya kompon yang kalau normal rata-rata itu 3.100, sekarang semua diberlakukan sama 500 ya, baik yang sudah overstay setahun, 2 tahun, 3 tahun, semua diberlakukan sama, kena denda 500. Nah, saya menghimbau teman-teman semua yang tidak memiliki permit kerja atau yang selama ini kosongan agar memanfaatkan program repatriasi ini ya. Karena kita lihat juga hari-hari belakangan ini kan banyak operasi-operasi terhadap pekerja yang kosongan ya. Jangan sampai nanti teman-teman ada masalah. Jangan menganggap Allah ini biasa saja gitu ya. Karena sekarang kita tahu pihak JIM atau Jabatan Imigrasi Malaysia sangat serius untuk menangani masalah pekerja yang kosongan ini. Jadi tolong gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Nah, sekarang ini memang ada peningkatan jumlah pemohon SPLP ya. Jadi untuk masa tunggunya cukup lama, mungkin 2 bulan ya. Nah, tadi saya sudah minta teman-teman di imigrasi untuk bisa mempercepat. Jadi kuotanya ditambah supaya masa tunggu STO itu tidak terlalu lama ya. Tapi ini ada masalah sedikit di server kita sedang diperbaiki, tetapi saya pastikan bahwa nanti ini akan ada program percepatan pembuatan SPLP ya. Nah, kalau ada yang urgent begitu, ada yang darurat, misalkan ada yang sakit atau terutama yang sakit ya, dengan surat sakit dari klinik itu masih tetap kita bantu untuk percepatan proses pembuatan SPLP-nya ya. Yang penting kalau bisa sudah daftar, nanti tinggal minta dimajukan ya, supaya datanya sudah ada di sistem. Daftar dulu, nanti hubungi minta dimajukan, dan itu bisa kalau memang sakit dan memerlukan segera pulang, tentu akan kita bantu SPLP-nya secepat mungkin ya. Banyak bahkan yang dalam 1 hari pun bisa kita bantu. Jadi tunggu kira-kira 30 menit begitu. Tapi harus sakit beneran, dibuktikan dengan surat keterangan sakit, dan tentu juga kita lihat ya, ini secara kasat mata memang sakit bener atau tidak. Ini sudah setiap hari pasti ada yang kita bantu. Tetapi memang saya tahu ada sedikit backlog ataupun penumpukan karena ini jumlah pemohon SPLP yang mau pulang ini ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Jadi ini tolong diingat. Kemudian yang pengumuman yang ketiga ya, untuk sementara waktu, kita belum tahu sampai kapan, pemerintah Malaysia tidak lagi mengeluarkan visa PLKS ya, visa kerja untuk semua sektor formal mulai Mei ya, mulai 1 Juni ini ya. 1 Juni sudah tidak lagi pemohon, tidak lagi ada dikeluarkan visa ya. Visa dengan rujukan atau VDR ya. Jadi ya intinya tidak ada lagi visa baru untuk yang sektor formal. Sektor formal itu sederhananya yang bukan sektor rumah tangga ya. Yang bukan sektor rumah tangga ini semua ditutup ya. Jadi tolong disampaikan kepada teman-teman atau kalau ada saudara-saudara di Indonesia, jangan datang ke Malaysia ya, apalagi nekat lewat jalur belakang ataupun tanpa memiliki calling visa atau VDR ya. Ini nanti akan bermasalah ya, akan bermasalah. Jadi tolong diingatkan. Nah, kalau yang sektor rumah tangga itu masih dibolehkan ya.
tetap dengan prosedur yang sudah diatur dalam MOU, itu harus melalui agen di Indonesia dan melalui agen di Malaysia. Nah, untuk Sabah dan Sarawak ini yang sektor formal memang masih dibuka ya, Sabah Sarawak ya. Kalau di Semenanjung sudah ditutup ya. Jadi tolong ingatkan teman-teman, sementara belum ada pembukaan calling visa baru, itu jangan datang ke Malaysia, karena nanti justru berpotensi menghadapi masalah ya. Baru datang bisa langsung kena tangkap gitu kan. Kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Sekarang ini kita tahu ya, kita dapat laporan dari depo-depo imigrasi ini sudah banyak ya warga kita yang ada di depo, yang ini juga menjadi masalah karena terjadi penumpukan di depo. Jadi tolong ya, sekali lagi teman-teman, selama belum ada pembukaan calling visa baru atau PLKS baru, jangan datang ke Malaysia hanya bermodal paspor sebagai pelancong ya, karena yang kita kan pihak imigrasi juga bisa tuh membedakan mana pelancong beneran, apa pelenceng atau yang akhirnya melenceng jadi kerja overstay, nanti malah jadi masalah sendiri ya. Kalau sudah kena tangkap, akhirnya justru menyulitkan keluarga juga ya. Nah, dan pasti ujung-ujungnya nanti nggak tahu kapan akan dideportasi juga kan, itu kalau punya biaya ya. Nah memang kita coba bantu yang anak-anak ini akan segera kita pulangkan, terutama yang perempuan dan anak-anak ya, yang punya anak ya. Ini coba kita bantu dipulangkan atas biaya negara. Tetapi kalau yang sehat-sehat ya tentu itu menjadi resiko masing-masing ya. Maka oleh sebab itu saya ingatkan, jangan coba-coba nekat ya datang ke Malaysia bilangnya mau jadi pelancong atau mau melancong atau mau tengok keluarga di Malaysia, tetapi ujung-ujungnya akan mencari kerja. Nah sekarang ini ya perlu teman-teman ketahui, majikan-majikan Malaysia yang mempekerjakan atau menampung pekerja-pekerja kosongan itu pun kena sanksi juga. Artinya nanti akan semakin sulit ya, akan semakin sulit untuk cari kerja kalau di sini ilegal atau di sini kosongan ya. Kita tahu ya, kalau teman-teman baca berita beberapa waktu yang lalu kan banyak tuh pekerja dari negara lain yang sudah sampai di sini ternyata tidak ada kerja ya, tidak ada kerja, akhirnya terlunta-lunta ya. Memang ada yang dibantu dan lain-lain, tetapi kan sudah datang jauh-jauh dari negaranya masing-masing sampai di Malaysia malah tidak ada pekerjaan ya, makan juga susah, tempat tinggal juga tidak ada, akhirnya terlunta-lunta. Nah kita tidak ingin ya ini terjadi kepada teman-teman semua ya, karena itu tadi majikan-majikan Malaysia pun sekarang dikenai sanksi yang berat ya, sanksi yang berat kalau mempekerjakan ataupun menampung pekerja yang tidak memiliki dokumen ya. Jadi nanti yang tidak punya visa kerja itu akan semakin sulit ya, semakin sukar mencari kerja di Malaysia. Jadi tolong ini disampaikan kepada saudara-saudara ataupun teman-teman yang ada di Indonesia ya, agar jangan datang ke Malaysia dengan bilang sebagai pelancong ataupun jalan-jalan ataupun dengan saudara, tapi niat sebenarnya mau kerja, nanti justru akan menyulitkan diri sendiri dan juga menyulitkan keluarga. Jadi sementara ini jangan masuk ke Malaysia tanpa memiliki calling visa. Dan calling visa sudah tidak diterbitkan lagi, karena yang sudah punya calling visa itu batas akhir masuk adalah 31 Mei. Itu makanya kemarin kalau teman-teman di KLIA itu kan terjadi penumpukan tuh pekerja-pekerja dari banyak negara
karena memang mereka mengejar batas akhir masuk Malaysia tanggal 31 Mei. Nah, setelah ini tidak diperbolehkan lagi masuk ke Malaysia kecuali ya, yang di Semenanjung ya. Ini kita bicara Semenanjung, kecuali yang kerja di sektor rumah tangga itu masih dibolehkan. Nah, kalau yang di di Sabah, Sarawak itu masih boleh ya. Jadi ini ada pengumumannya ya di sini. Pembukaan semula permohonan visa kategori pekerja asing Semenanjung Malaysia pelabuhan tidak formal. Jadi yang tidak formal itu boleh ya. Sabah dan Sarawak formal dan tidak formal itu boleh. Tapi yang khusus di Semenanjung itu batas akhir ya masuk ke Malaysia yang kerja formal itu tanggal 31 Mei ya. 31 Mei sudah lewat. Jadi sudah tidak ada lagi siapa nanti yang sampai di Malaysia dicurigai akan bekerja oleh pihak imigrasi akan dikenakan namanya NTL ya, not to land, artinya tidak boleh masuk. Bisa juga nanti diusir dari bandara, langsung diusir karena dicurigai akan bekerja ataupun tujuannya ke Malaysia ini diragukan. Itu bisa kena yang kebijakan yang namanya NTL ya, not to land, tidak boleh mendarat ya, tidak boleh mendarat, artinya tidak boleh masuk Malaysia lah sederhananya. Jadi jangan buang-buang uang ya, coba-coba masuk. Dan nanti begitu diperiksa oleh jabatan immigration, di wawancara ternyata tidak jelas, mungkin mau melancong tapi nggak punya hotel, nggak punya uang, nggak punya pesanan hotel dan lain-lain. Nanti bisa kena namanya NTL ya, dan itu merupakan hak pemerintah Malaysia untuk memutuskan seseorang itu boleh masuk atau tidak boleh masuk. Biasanya kalau tujuannya ke Malaysia itu suspicious atau dicurigai ya, dicurigai akan bekerja, maka pihak jabatan immigration Malaysia itu boleh melarang setiap warga negara asing masuk ke Malaysia ya, kalau tujuannya tidak jelas atau meragukan atau dicurigai akan bekerja ya. Ini tolong jangan mempersulit diri sendiri. Pada akhirnya nanti udah keluar duit banyak, makan suruh pulang lagi. Ya, ini beberapa waktu yang lalu banyak tuh yang kena NTL ya, not to land. Jadi itu yang sore pada ini ingin saya tegaskan, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua ya. Mari kita sama-sama perbaiki pelayanan di KBRI. Jadi saya mohon kerjasama dari teman-teman semua ya, untuk kita memperbaiki pelayanan supaya lebih baik dan juga lebih aman ya. Dengan salah satunya adalah pembayaran yang non tunai tadi ya. Jadi saya mohon kerjasama teman-teman semua ya, karena ini pembayaran tunai itu sudah wajar, di mana-mana juga begitu sekarang ya. Di naik Grab juga di imigrasi Malaysia begitu, di imigrasi di Indonesia juga begitu ya. Jadi ini sudah wajar, di banyak negara pun diberlakukan sistem pembayaran non tunai, dan ini juga berlaku yang sudah di perwakilan lain ya. Di KJRI Johor juga sudah non tunai, Penang juga demikian. Jadi nanti seluruh Malaysia akan diberlakukan pembayaran yang non tunai ya. Jadi itu teman-teman yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Intinya yang terpenting adalah mulai hari Selasa, bagi yang mau ngurus dokumen di KBRI seperti SPLP, paspor, kontrak kerja, ataupun visa, ataupun pelepasan kewarganegaraan, adapun afidavit dan lain-lain, itu tidak lagi dibolehkan menggunakan pembayaran tunai ya. Harus menggunakan aplikasi, dan sekali lagi pastikan
sebelum masuk ke KBRI sudah cukup saldonya atau bakinya sudah cukup dengan tarif yang sudah kita tahu semua, mulai paspor berapa, SPLP berapa, kalau paspor rusak bagaimana, kalau paspor hilang juga ada tarifnya sendiri ya, dan lain-lain. Pastikan kalau yang menggunakan selain MCash itu saldonya harus dilebihi 3,5 ringgit ya. Tetapi kalau yang MCash itu saldonya sama seperti yang sebelumnya ya, tidak dikenakan biaya administrasi. Teman-teman mau pilih yang mana? Silakan, semuanya diterima. Jadi itu pilihan masing-masing, mana yang dianggap mudah ya, mana yang dianggap murah atau mungkin tidak paling murah tapi mungkin dianggap mudah, silakan. Itu saya serahkan sepenuhnya kepada teman-teman semua ya. Saya kira itu ya rambut penjelasan dari saya, dan saya kira nggak ada perlu tanya jawab lah, udah jelas lah ya. Nggak ada pertanyaan, jadi sudah cukup jelas ya. Besok kita masih libur. Bagi yang berlibur, selamat berlibur ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan melakukan hal-hal yang justru akan merugikan diri sendiri. Bagi yang tidak memiliki permit kerja, saya himbau untuk mengikuti program repatriasi pulang ya, dan tolong sampaikan kepada keluarga, kepada teman-teman di tanah air, jangan masuk ke Malaysia tanpa memiliki PLKS. Sekarang udah nggak boleh masuk lagi ya, karena kan sudah ditutup. Batas terakhir masuk itu kan 31 Mei. Jadi sudah tidak boleh masuk lagi. Yang punya PLKS pun udah nggak masuk karena batas waktunya sudah habis ya. Jadi apalagi yang tidak punya PLKS ya, nanti justru ada resiko kena NTL atau not to land, atau dilarang masuk Malaysia, atau dengan kata lain akan diusir kembali ke tempat pemberangkatan semula. Jadi jangan buang-buang waktu, jangan mencari masalah. Ikuti peraturan yang ada di Malaysia supaya kita semua selamat ya. Saya kira itu ya teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.